Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan puasa, dan semoga puasanya dilancarkan, selalu dalam keadaan bugar ya teman-teman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk menyimak kegiatanku sore ini ya teman-teman, membuat nasi kotak ya teman-teman, dengan menu teri daging sapi, kemudian telur, dan ada acar. Nah, bagaimana caranya, apa saja bahannya, kita ke TKP ya teman-teman. Agar tidak pedih di mata, berambangnya itu direndam di air ya teman-teman, kemudian kita kupas, dan setelah itu kalau sudah selesai kita pilih-pilih yang besar-besar ya teman-teman, kemudian kita iris untuk digoreng biar nanti tambah harum ya teriknya. Dan jangan lupa beri air garam ya teman-teman untuk direndam di sini biar nanti warnanya tetap cantik, dan ini apabila tidak langsung digoreng juga tidak berubah warnanya ya, dan rasanya pun lebih lezat. Oke. Dan untuk yang kecil-kecil kita jadikan bumbu halus ya teman-teman. Oke, setelah itu kita tiriskan berambangnya, kemudian kita goreng. Kemudian lanjut ke bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ada 500 gram lombok besar, kemudian 250 gram lombok kecil, dan juga 5 batang serai. Kemudian daun salamnya ada 5 lembar, dan daun jeruknya ada 10 lembar ya teman-teman. Kemudian ada 70 gram jahe ya, ini 70 gram jahe, kemudian 20 gram kunir. Saya timbangnya sesudah saya bersihkan ya teman-teman. Kemudian ada 100 gram miri ya, kemudian ada 350 gram berambang atau bawang merah, dan kemudian ada 250 gram bawang putih ya teman-teman. Nimbangnya saya sudah bersih ya. Kemudian ada 1 sendok ketumbar bubuk ya teman-teman, ini saya gunakan sendok bebek tadi ya. Kemudian ada setengah sendok bebek lada bubuk, dan ini laos bubuk ya teman-teman, lengkuas bubuk saya gunakan 1 sendok. Kemudian ada gula merah, kemudian bubuk kaldu, dan juga garam. Nah ini secukupnya, garamnya nanti bisa ditambah kalau kurang rasanya ya teman-teman. Nah semua ini kita haluskan kecuali serai dan daun-daunannya ya teman-teman. Sebelum kita haluskan bumbu-bumbu ini, kita goreng dulu ya teman-teman, biar nanti tidak terlalu lama ketika kita menumisnya. Nah kita gunakan minyak tilak atau bekas menggoreng berambang ini ya teman-teman, jadi nanti rasanya tambah wangi. Nah seperti ini berambang gorengnya cantik ya teman-teman. Harumnya sangat luar biasa, harum sekali. Semuanya kita goreng ya teman-teman, satu per satu kita selesaikan. Kemudian kalau sudah dingin kita chopper ya. Ini sengaja isi lomboknya tidak saya buang ya teman-teman, tidak apa-apa ya, karena kalau dichopper itu enggak sampai hancur ya, jadi tidak akan pahit. Oke. Masukkan semua bumbu-bumbunya tadi ya teman-teman, kemudian kita tumis sampai harum ya, sampai tidak lagi kelihatan minyaknya itu ya teman-teman, warnanya pun berubah menjadi kemerah-merahan ya. Nah
Nah, ini dagingnya sudah saya cuci bersih ya teman-teman, karena kalau diiris langsung ini agak susah, maka saya rebus dulu ya teman-teman. Kita rebus sampai kira-kira setengah matang biar tidak terlalu sulit untuk di iris ya teman-teman. Saya rebusnya memakai tungku api biar cepat. Setelah dingin siap untuk diiris-iris ya teman-teman. Nah, untuk mengiris daging ini ada caranya ya teman-teman, tidak sembarang mengiris. Jadi kalau nanti diirisnya itu sembarangan, nanti bisa-bisa banyak yang selilitan ya teman-teman. Karena urat-uratnya itu keliru ketika mengiris ya. Jangan sampai uratnya itu memanjang ya. Jadi uratnya itu harus terpotong ya. Jadi kalau dimakan itu empuk dan tidak nyeliliti ya. Seperti ini ya teman-teman caranya. Jadi yang panjang yang nah kalau ini salah, ini keliru ya, dipotong lagi ya teman-teman, tengah-tengahnya itu dipotong lagi biar tidak kelihatan uratnya itu. Nah kalau seperti ini aman untuk dimakan nanti ya teman-teman, nggak nyelidiki kadang takut. Nah kalau ini keliru ini ya teman-teman, ini harus dipotong seperti ini, ditugel lagi ya teman-teman. Kasihan ya, kadang kalau kita makan daging itu kalau ngirisnya keliru itu kadang yang separuh masih dikunyah, yang separuh sudah ditelan itu nggak terputus. Nah seperti ini saya perlihatkan kepada teman-teman ya yang keliru. Nah seperti ini keliru ya teman-teman, ini salah, ini harus dipotong seperti ini, potong lagi. Nah ini baru benar ya, dan tidak samar hancur ya teman-teman. Nah seperti ini, potong lagi, baru betul. Nah ini perlu diperhatikan ya teman-teman, ini daging yang paling enak dan paling empuk ya. Ini cara memotongnya itu jangan tipis ya teman-teman, jangan tipis melebar ya. Kalau tipis melebar ini bisa hancur, karena apa, daging ini adalah tempong ya kalau nggak salah. Itu kalau tipis cepat empuk dan hancur. Makanya kalau motong itu, kalau bagian ini seperti dadu ya teman-teman, tebal dan kotak, jadi tidak samar hancur, dan ini cepat sekali empuk. Di lainnya masih keras, ini sudah empuk duluan. Makanya jangan terlalu tipis ketika memotong daging bagian ini ya. Ini paling mantap sekali, dagingnya empuk, cepat matang. Setelah selesai dipotong, langsung kita ungkep ke dalam bumbu yang kita bikin tadi ya teman-teman. Kemudian ungkep itu tidak memakai air dulu ya teman-teman, jadi bumbunya kita aduk-aduk dengan dagingnya dulu biar merata dengan api kecil, baru kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman, biar empuknya itu sempurna ya. Kemudian terakhir kalau sudah merata dan dengan api kecil, itu terakhir nanti adalah santan ya.
Setelah seperti ini, terakhir adalah santan ya teman-teman, dan jangan lupa untuk dicicip ya nanti kalau sudah selesai. Nah, ini kita aduk-aduk sampai rata, dan kita tetap merebusnya sampai nyemek-nyemek ya teman-teman, atau duduhnya atau kuahnya itu tidak lagi berbentuk air, jadi hanya berbentuk bumbu ya teman-teman. Lanjut kita bikin acar ya teman-teman. Kita kupas timun dan wortelnya ya. Nah, ini bulan puasa semuanya serba mahal ya teman-teman, dari harga sayur sampai semuanya nggak ada yang turun, semua naik-naik ke puncak gunung. Jadi ya harap sabar saja ya. Dan kemudian kita iris-iris seperti ini ya teman-teman. Nah, tipis-tipis seperti ini dan kecil-kecil saja. Kemudian kita bikin bumbunya. Tadi saya merebus 3 ons gula ya teman-teman, kemudian saya tambahkan garam dan juga makan. Nah, kemudian kita campur ke sini ya. Oh iya, jangan lupa untuk diberi berambang ya teman-teman, juga lombok diiris seperti ini. Tadi berambangnya saya menggunakan 2 genggam dan cabenya 1 genggam. Kemudian campur di sini sampai merata. Aduk-aduk menggunakan plastik ya, biar tidak wedangan ya tangannya ya teman-teman. Tahu wedangan ya, wedangan itu panas gitu ya teman-teman. Kita gunakan plastik saja. Kalau tidak ada plastik apa itu, selobokan itu ya, atau sarung tangan. Nah, campur sampai merata. Kemudian kalau sudahnya rasanya sudah masuk, baru kita masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman, biar tambah meresap bumbu-bumbunya. Nah, untuk membuat acar ini teman-teman harus tahu ya, rasa asin, kemudian asam dan manisnya itu harus terasa ya teman-teman. Oke, ini dimasukkan kulkas ya, tapi di bawah bukan di freezer ya. Saya menggunakan cuka ini ya teman-teman untuk rasa asamnya ya, cuka meja ya, seperti ini. Oke teman-teman, karena ini sudah matang nasinya dan semuanya sudah matang, tadi sambalnya tidak tervideo ya teman-teman, langsung kita packing ya. Kita bungkus nasi. Ini Mbak Tari yang menakar nasinya, kemudian Buden dari yang membungkus nasinya seperti berkatan ini ya teman-teman. Baru kita masukkan nanti ke dalam mika kotak ya, seperti ini ya teman-teman yang sudah jadi. Baru kita tambahkan lauknya ya, ada terek dan telur, juga ada acar ya teman-teman. Oke, kita masukkan seperti ini ya, sesuai selera saja. Kita isi ke dalam kotak-kotak yang sudah disediakan ya teman-teman. Ini alhamdulillah rasanya sangat enak sekali. Mohon maaf ya kalau ketika melihat ini masih dalam keadaan puasa ya. Semoga tidak mengganggu puasa Anda. Ini harumnya acar, masya Allah, sangat menggoda sekali ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam kotak ya. Dan ini ada tambahan pisang juga kue ya. Ini kuenya kue apem ya teman-teman, sesuai permintaan. Dan pelengkapnya adalah kerupuk
udang ya, dan mantap sekali. Nah, menunya seperti itu tadi ya teman-teman. Jadi ada terik daging sapi, kemudian ada acar dan juga telur rebus yang ditopingi dengan sambal balado ya teman-teman. Sambalnya itu saya membuatnya itu sambal balado, brambang, bawang, lombok, tomat, pakai terasi, dan saya irisi dengan bawang pre ya teman-teman. Jadi rasanya juga mantul, pedas banget. Oke, kita selesaikan ya teman-teman pengepakan hari ini atau penataan makanan kita ya, dan semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman. Silakan coba, cara membuat teriknya ini sangat mantul, sangat recommended ya teman-teman. Rasanya enak tenan, nggak ngapusi ya, rasanya enak banget ya, karena apa, bumbu-bumbunya itu memang pas ya. Untuk 5 kilo daging saya gunakan seperti itu, dijamin mantul, enak dan enak pokoknya ya teman-teman. Silakan mencoba di rumah ya. Oke teman-teman, demikian tadi caraku membuat menu terik daging ya teman-teman untuk buka bersama hari ini yang kita selenggarakan di masjid ya teman-teman, dan semoga bermanfaat ya, bisa diikuti seperti yang saya lakukan tadi ya teman-teman. Ini dijamin mantul sekali rasanya ya, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada. Untuk teman-teman hari ini yang melakukan puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Salam sehat dan bugar selalu. Bye bye.